Selamat sore rekan-rekan mahasiswa sekalian yang berada di dalam Zoom meeting ini. Selamat datang dalam debat calon ketua dan wakil ketua Himpunan Mahasiswa Akuntansi tahun 2021. Saya Anastasia Intan diberi mandat oleh KPU UMN akan bertindak sebagai moderator debat pada sore hari ini. Agar debat pada hari ini berlaku dengan baik, jujur, dan sistematis, saya akan membacakan terlebih dahulu tata tertib serta konsekuensi pelanggaran debat pada sore hari ini. Berikut tata tertib debat ketua dan wakil ketua. Yang pertama, peserta debat diwajibkan untuk hadir 15 menit sebelum jadwal yang telah ditentukan. Menggunakan baju dengan warna yang telah ditentukan. Masing-masing pasangan calon akan diberi waktu dan kesempatan untuk menjawab dan menanggapi pertanyaan atau persoalan yang diberikan. Tidak dibenarkan memotong paslon lain saat sedang memaparkan jawaban. Waktu menjawab akan segera dimulai ketika paslon mulai berbicara. Pasangan calon tidak diperkenankan memberikan pertanyaan menyerang personal pada pasangan calon lainnya. Saya ulang sekali lagi, pasangan calon tidak diperkenankan untuk memberikan pertanyaan menyerang personal pada pasangan calon lainnya. Pertanyaan antar pasangan calon mempertanyakan seputar program dan visi misi pasangan calon lainnya. Jawaban pasangan calon tidak melebihi waktu yang telah ditentukan. Harus sesuai dengan tema, fokus, dan tidak melebar. Penyampaian pendapat oleh pasangan ketua dan wakil ketua tidak mengandung unsur sara. Saya ulang sekali lagi, penyampaian pendapat oleh pasangan ketua dan wakil ketua tidak menggunakan unsur sara. Tidak diperbolehkan melakukan kekerasan verbal dan saling menjatuhkan terhadap pasangan lain. Tidak diperbolehkan menyebutkan nama instansi, institusi, atau pihak-pihak terkait yang bersifat menjelekkan, menghina, dan menjatuhkan. Setiap pasangan ketua dan wakil ketua menggunakan kata formal, seperti saya, kami, kita, mereka, Anda, beliau. Saya ulang sekali lagi, setiap pasangan ketua dan wakil ketua menggunakan kata formal seperti saya, kami, kita, mereka, Anda, beliau. Selain moderator serta pasangan calon ketua dan wakil ketua, diharapkan mematikan kamera dan mikrofon untuk menghindari adanya gangguan dan instruksi. Konsekuensi pelanggaran tata tertib debat. Yang pertama, menyinggung sara, maka moderator berhak untuk memotong pembicaraan dari pasangan ketua dan wakil ketua yang bersangkutan. Jika dilakukan lagi, maka akan diperingatkan lagi dengan lebih tegas, dan jika masih diulangi, maka hak berbicara pasangan ketua dan wakil ketua tersebut hilang. Melakukan kekerasan verbal, maka moderator berhak untuk memisahkan dan membuat suasana menjadi kondusif kembali. Jika dilakukan lagi, maka hak bicara pasangan ketua dan wakil ketua tersebut hilang. Menghina atau menjatuhkan institusi-institusi tertentu, maka moderator berhak untuk memotong pembicaraan dari yang bersangkutan. Jika dilakukan lagi, maka akan diperingatkan lagi dengan lebih tegas. Dan jika masih diulangi, maka hak berbicara pasangan ketua dan wakil ketua tersebut hilang. Menjatuhkan antara pasangan ketua dan wakil ketua, maka moderator berhak untuk memotong pembicaraan dari yang bersangkutan. Jika dilakukan lagi, maka akan diperingatkan lagi dengan lebih tegas. Dan jika masih diulangi lagi, maka hak berbicara pasangan ketua dan wakil ketua tersebut hilang. Melakukan instruksi di tengah perdebatan, maka moderator berhak untuk memotong pembicaraan dari pasangan ketua dan wakil ketua yang bersangkutan. Jika dilakukan lagi, maka akan diperingatkan lagi dengan lebih tegas, dan jika masih diulangi, maka hak berbicara pasangan ketua dan wakil ketua tersebut hilang.
pasangan ketua dan wakil ketua yang melakukan komunikasi dengan bahasa yang tidak formal, maka moderator berhak untuk memotong pembicaraan dari yang bersangkutan. Jika dilakukan lagi, maka diperingatkan lagi dan lebih tegas, dan jika masih diulangi, maka hak berbicara pasangan ketua dan wakil ketua tersebut hilang. Baik, jika sudah bisa dipahami, maka kita akan memulai acara debat pada hari ini. Baik, debat diselenggarakan sebagai salah satu bentuk kampanye penajaman visi dan misi pasangan calon, program kerja, serta citra paslon. Hadirin sekalian, terdapat 3 bagian besar debat publik pada sore hari ini, yang terdiri dari bagian yang berisi pertanyaan dari para tim panelis, yang kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan antar paslon, dan diakhiri dengan pertanyaan dari audiens dan KPU. Baik, kita akan memasuki acara utama dengan diawali perkenalan pasangan calon dan pemaparan visi misi serta tagline dengan durasi 1 menit. Pada kesempatan pertama, saya berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk memaparkan visi dan misi serta tagline-nya. Baik, terima kasih moderator atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, saya dari pasangan calon nomor urut 1, Yosefin Ciamita Wulandari sebagai calon ketua. Kemudian, rekan saya sebagai calon wakil ketua dari paslon 1 ada Jessica Anjeliavan. Visi dari paslon nomor urut 1 menjadikan Himtara sebagai wadah aspirasi bagi mahasiswa-mahasiswi akuntansi UMN untuk menyalurkan aspirasinya yang bersumber pada rasa semangat kebersamaan dan kekeluargaan serta sikap profesionalisme dalam meningkatkan kualitas program kerja Himtara guna mengembangkan potensi dan mendorong kontribusi aktif mahasiswa-mahasiswi akuntansi UMN. Untuk misi yang pertama, mewujudkan Himtara sebagai wadah yang lebih aspiratif dalam menyalurkan aspirasi sehingga tercipta hubungan yang interaktif antara pengurus organisasi dengan mahasiswa-mahasiswa akuntansi UMN. Baik, waktunya sudah cukup. Selanjutnya durasi 1 menit kepada pasangan calon nomor urut 2, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator untuk waktunya. Pertama-tama dari paslon 2 akan membacakan visi, yaitu menjadikan Himtara sebagai wadah aspirasi yang dapat memberikan kontribusi nyata untuk mahasiswa-mahasiswi akuntansi serta mampu membangun rasa kekeluargaan yang disertai dengan sikap profesionalisme sehingga mampu memotivasi mahasiswa-mahasiswi akuntansi untuk dapat proaktif dalam program kerja Himtara. Selanjutnya untuk misi pertama adalah memfasilitasi dan memanifestasikan aspirasi. Kedua, membangun hubungan keluargaan di antara sivitas akuntansi. Ketiga, membangun sikap profesionalitas dalam lingkungan Himtara itu maupun di sivitasnya. Kemudian keempat, menciptakan program kerja yang inovatif, kreatif, dan adaptif. Untuk tagline-nya, kami mempunyai tagline consistent to dedicate, persistent to motivate. Terima kasih. Masih ada sisa 6 detik lagi, ada yang mau ditambahkan? Saya rasa cukup ya. Dari paslon 2. Baik. Oke, hadirin sekalian, sekarang kita akan segera memasuki segmen 1. Dalam segmen ini terdapat 2 pertanyaan dari Panitia Regenerasi Organisasi. Harap paslon untuk memperhatikan dengan baik, karena saya hanya memaparkan pertanyaan 1 kali saja. Saya hanya memaparkan pertanyaan 1 kali saja. Saya mulai pertanyaannya, bisa disimak dengan baik. Bagaimana kalian sebagai ketua dan wakil ketua menyelaraskan dan menyeimbangkan visi dan misi kalian dengan aspirasi mahasiswa? Dari kedua hal tersebut, mana yang kalian prioritaskan? Kepada paslon 1, saya berikan waktu terlebih dahulu untuk menjawab. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih moderator atas waktu yang telah diberikan. Bagaimana sebagai ketua dan wakil menyelaraskan visi misi. Jadi
kami sebagai calon wakil ketua dan calon wakil dan ketua nantinya, kita menyatukan tujuan bersama-sama terlebih dahulu, kemudian kita bisa menyusun detail deskripsi yang lainnya secara bersama-sama hingga pada akhirnya satu tujuan tersebut bisa tercapai dalam visi misi. Selanjutnya juga kami akan melakukan survei terkait penyelarasan visi misi kami terhadap aspirasi mahasiswa. Jadi kita melakukan survei itu apa sih yang menjadi kebutuhan mereka agar visi misi kita itu bisa tercapai dengan baik. Terima kasih. Oke, baik. Sudah cukup untuk jawabannya? Selanjutnya, jawaban dari paslon nomor urut 2, durasi 1 menit. Kepada paslon 2, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih, moderator. Saya akan coba menjawab. Yang pertama, yang kami utamakan adalah aspirasi, karena Himtara di sini berada untuk KBM akuntansi sendiri. Nah, caranya bagaimana mendengarkan aspirasi dari KBM akuntansi? Yang pertama itu lewat salah satu program kerja yang sudah paslon 2 buat, yaitu From Me to Us, di mana program kerja ini kita mengevaluasi kinerja Himtara dan memberikan form atau survei seperti kebutuhan apa atau hal apa yang mereka ingin sampaikan. Dan di situ juga kita memberikan evaluasi terhadap Himtara, sehingga Himtara ke depannya bisa bekerja semakin lebih baik lagi. Mungkin wakil saya mau menambahkan. Hans? Benar, selanjutnya itu tadi benar, kalau misalnya kita tuh sudah menyiapkan sebuah fasilitasi tadi itu From Me to Us. Jadi nanti diharapkan nanti itu bisa jadi sebuah bagian atau tempat yang disiapkan oleh Himtara agar nanti orang-orang atau mahasiswa akuntansi yang ingin memberikan aspirasi bisa nanti dimanifestasikan di sana secara langsung ya nanti. Oke, untuk paslon nomor urut 1 harap untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 2. Lalu nantinya diikuti oleh tanggapan dari paslon nomor urut 2 kepada paslon nomor urut 1. Masing-masing durasinya 1 menit. Untuk paslon nomor 1, saya persilahkan untuk menanggapi, waktunya 1 menit ketika Anda mulai berbicara. Baik, terima kasih atas waktunya. Yang dikatakan dari paslon 2 tadi, saya setuju mendengarkan aspirasi juga dari mahasiswa akuntansi UMN, karena Himtara sendiri hadir sebagai wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi dari mahasiswa akuntansi UMN. Mungkin dari wakil saya mau menambahkan. Masih ada yang mau ditambahkan? Sepertinya sudah cukup. Oke, baik. Kalau sudah cukup, untuk paslon nomor urut 2, saya persilahkan untuk menanggapi, waktunya 1 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Ya, terima kasih, moderator, untuk kesempatannya. Dari apa yang paslon 1 sampaikan, bahwa penyebaran kuesioner itu memang penting, tetapi di sini kita harus membuat wadah aspirasi itu dengan suatu program kerja agar KBM mahasiswa akuntansi itu lebih proaktif, lebih peka akan bahwa Himtara ini mempunyai suatu kepedulian terhadap mereka, di mana ini dimanifestasikan dalam suatu program kerja, gitu, yang membuat aspirasi itu menjadi nyata, seperti itu. Karena seperti yang kita tahu, kuesioner tuh seringkali kadang-kadang diabaikan oleh mahasiswa-mahasiswa akuntansi atau kurangnya partisipasi mereka, gitu. Mungkin Hans mau menambahkan? Terima kasih. Itu benar sekali. Jadi kadang-kadang kuesioner itu sebenarnya sering diabaikan, sehingga kami membuat program kerja ini supaya agar ini menjadi suatu acuan atau orientasi nanti untuk kedepannya. Oke,
Baik, terima kasih untuk jawaban dan tanggapannya Paslon 1 dan Paslon 2. Maka saya selaku moderator dapat menyimpulkan bahwa Paslon 1 akan menyatukan tujuan yang sama sehingga dapat menyusun visi dan misi yang selaras. Kemudian Paslon 2 akan mengutamakan aspirasi KBM akuntansi dengan proker-prokernya. Baik, untuk pertanyaan kedua, sama seperti pertanyaan pertama, pertanyaan akan dibacakan hanya satu kali saja. Saya akan memulai membacakan pertanyaannya. Melalui misi kalian yang menyatakan untuk membuat mahasiswa akuntansi agar dapat berkontribusi dan berperan aktif yang dimaksud dalam hal apa? Dan bagaimana cara kalian untuk merangkul dan mengayomi mahasiswa program studi akuntansi agar lebih aktif melalui program kerja kalian serta konkret, nyata, realistis, dan dapat diaplikasikan. Saya persilahkan untuk paslon nomor urut 2 untuk menjawab dalam durasi waktu 3 menit. Waktu akan dimulai ketika Anda berbicara. Oke, terima kasih moderator untuk kesempatannya. Aktif yang kami maksud adalah mahasiswa atau mahasiswa akuntansi itu dapat memberikan kontribusi mereka baik sebagai panitia ataupun peserta dalam program kerja yang diadakan Hintara. Nah, bagaimana merangkul mahasiswa atau mahasiswi akuntansi itu pertama-tama dengan cara meng-approach secara personal. Jadi kita mendekati mereka sehingga mereka mengenal siapa kita dan siapa Hintara, seperti itu. Yang kedua, lewat program kerja Hintara, ketika kita ada approach, mereka pun akan otomatis mau untuk bergabung ke dalam program kerja Hintara, seperti itu. Dan yang ketiga, kita bisa memberikan apresiasi dan mencari tahu kebutuhan apa yang mereka butuh. Misalnya saat ini contoh SKKM pengabdian misalnya, itu ternyata sulit didapat. Nah, mungkin kita bisa membantu mereka dengan cara kita membuat program kerja di mana program kerja yang menawarkan SKKM pengabdian masyarakat itu, sehingga mereka pun mau untuk berkontribusi, atau misalnya mereka membutuhkan sertifikat dan juga hal-hal lain sebagainya. Nah, itu mungkin menjadi suatu poin plus di mana hal-hal tersebut itu akan membantu Hintara untuk membuat mereka tuh proaktif dalam program kerja Hintara, seperti itu. Mungkin wakil saya mau menambahkan. Terima kasih. Benar, Setia. Saya akan menegaskannya. Bahwa tadi benar bahwa dalam melakukan kontribusinya itu tentu kita perlu melakukan operasi secara personal. Sehingga tujuannya itu personal adalah agar kita mengenal satu sama lain ininya, agar nanti untuk kedepannya itu nanti kita lewat dari operasi personal itu orang-orang tentunya nanti dari mahasiswa akuntansi itu juga nanti kemudian akan kayak mengenal lebih dalam mengenai Hintara itu sendiri. Kemudian juga kenal. Lalu tuh kan juga nanti selain itu juga bisa tunjukkan melalui sisi kekeluargaan itu. Jadi itu kalau sisi kekeluargaan itu bukan cuma kayak di internal Hintara aja ditunjukkannya, namun juga kita menunjukkannya kepada orang-orang mahasiswa akuntansi di sivitasnya itu sendiri. Misalnya kita bisa kayak bentuk KRS kan, kadang kan di Hintara tuh juga ada kan, kalau misalnya KRS tuh tentunya tuh perlu kayak diasosiasikan atau disosialisasikan gitu, supaya nantinya tuh untuk itu supaya nanti mahasiswa itu tidak ada yang misalnya kayak kelewatan dalam mengisi KRS itu, atau bisa bingung juga mereka kalau misalnya jurusan nanti mau narik kelas itu dari mana aja. Mungkin seperti itu Hintara bisa membantunya. Sekian dari saya. Masih ada waktu 12 detik lagi, ada yang mau ditambahkan? Jadi itu merupakan bentuk aspek kekeluargaan yang kami tunjukkan kepada mahasiswa akuntansi. Oke. Karena waktunya sudah habis, saya persilahkan untuk paslon nomor urut 1 untuk menjawab dalam durasi waktu 3 menit. Waktu akan dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih atas waktu yang telah moderator berikan kepada kami. Dari paslon 1, aktif dalam hal apa? Tentunya sama seperti paslon 2, mahasiswa-mahasiswa akuntansi UMN bisa aktif baik dalam hal peserta maupun panitia dalam semua kegiatan proker yang dilakukan oleh Hintara. Kemudian
bukan sekedar mereka ikut dengan tujuan hanya misalnya SKKM, tapi juga bisa dengan mereka mengikuti proker dari Himtara, mereka bisa mendapat suatu pengalaman yang mereka dapat rasakan, seperti misalnya keluarganya semakin erat. Kemudian cara untuk merangkul dan mengayomi dari kami itu bisa dari kami menawarkan value untuk teman-teman mahasiswa-mahasiswa akuntansi, seperti kita ada ketika mereka kesulitan atau mereka butuh sesuatu dalam hal apa, kita bisa bantu. Terima kasih. Dari rekan saya bisa menambahkan. Oke, selanjutnya juga dari misi kami, poin nomor 4, tentang kontribusi mahasiswa aktif dalam bidang perlombaan, baik non-akademik ataupun akademik. Jadi kita ada program kerja yang menyatukan mereka, dalam arti memfasilitasi mahasiswa akuntansi untuk aktif di bidang perlombaan. Proker kami itu A2C atau yang disebut dengan Accounting to Competition. Jadi dalam proker ini kami akan ada sosialisasi yang membahas seputar perlombaan, sehingga diharapkan dengan adanya kehadiran program kerja ini mendorong dan memotivasi mereka untuk aktif di bidang perlombaan. Jadi proker kami ini menjadikan mereka mahasiswa akuntansi yang terampil, kreatif, dan juga berdaya saing. Mungkin segitu aja, sekian. Baik. Untuk paslon nomor urut 2, harap untuk menanggapi jawaban dari. Untuk paslon nomor urut 2, harap untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 1. Lalu diikuti oleh tanggapan dari paslon nomor urut 1 kepada paslon nomor urut 2. Masing-masing durasinya 1 menit. Untuk paslon nomor urut 2, saya persilahkan waktunya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Ya, baik, terima kasih moderator. Di sini dari paslon 1 menyampaikan merangkul dengan cara memberikan value. Nah, seperti kita tahu, value itu bentuknya tidak bisa kita lihat atau rasakan secara langsung bagaimana kalian menunjukkan value itu kepada mereka. Dan selainnya itu, tadi ada program kerja yang menyatukan mereka di bidang perlombaan. Apakah paslon 1 sendiri mengetahui bahwa di mahasiswa akuntansi ini keadaan tim lombanya seperti apa? Apakah memang sebenarnya udah melakukan survei kah atau bagaimana? Apakah tim lomba yang ada sekarang itu apakah memang banyak mahasiswa yang berminat gitu di dalam tim lomba itu gitu? Mungkin dari saya itu, mungkin Hans mau menambahkan. Oke, sudah cukup ya sepertinya. Untuk paslon nomor urut 1, saya persilahkan untuk menanggapi. Waktunya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih moderator, dan tanggapan dari paslon nomor urut 2. Kami sendiri mengenai proker kami, mengenai tim lomba ini, kami juga sedikit melakukan survei bahwa tim lomba ini saja kami tahu bahwa mereka itu terdiri dari hanya angkatan yang sudah atas, artinya mereka yang sudah kakak tingkat di atas kita. Jadi angkatan yang kita itu masih ada mahasiswanya yang kurang tertarik untuk ikut lomba. Dan juga mengenai value tadi, kita menawarkan value bahwa pengalaman yang ada dalam panitia itu tidak bisa didapatkan dari ikut panitia lain seperti itu. Jadi mereka hanya dapat kalau mereka ikut panitia ini gitu loh. Dan juga kalau value sekedar SKKM atau apresiasi, saya rasa selama ini sudah diterapkan di banyak panitia dan juga organisasi, tapi itu tidak menjamin bahwa mereka mau untuk mengikuti panitia atau suatu organisasi. Terima kasih. Baik, saya rasa sudah cukup. Saya selaku moderator akan menyimpulkan kembali. Kesimpulannya adalah kedua paslon setuju bahwa aktif yang dimaksud adalah mengikuti proker Himtara, seperti mengikuti lomba, menjadi peserta, dan ikut kepanitiaan, begitu. Paslon nomor 1 akan melakukan pendekatan secara personal dengan menanyakan apa yang mahasiswa butuhkan. Dan paslon nomor urut 2 akan menggunakan proker untuk mensupport mahasiswa agar bisa lebih aktif lagi. Maka dengan kesimpulan tersebut, sekalian mengakhiri segmen 1. Karena berikutnya kita akan memasuki segmen kedua, yakni pertanyaan antar pasangan calon.
Berikut adalah sistematisnya. Bisa disimak dengan baik-baik ya. Yang pertama, pertanyaan akan ditanyakan langsung oleh pasangan calon. Yang kedua, pertanyaan akan dimulai oleh wakil ketua paslon terlebih dahulu. Pertanyaan akan dimulai oleh wakil ketua paslon terlebih dahulu, diikuti oleh pertanyaan untuk ketua paslon. Jawaban dari pertanyaan tersebut akan ditanggapi oleh paslon lainnya. Jawaban boleh dalam bentuk kritik atau argumen jika berbeda, ataupun menunjukkan dengan lebih jelas mengapa program atau solusi yang Anda tawarkan lebih baik dari paslon lainnya atau paslon penanya. Masing-masing pasangan calon memiliki waktu menjawab selama 3 menit. Baik, kepada wakil ketua pasangan calon nomor urut 1, saya persilahkan untuk on mic dan bertanya kepada lawan. Baik, terima kasih pada moderator. Saya akan bertanya pada calon wakil paslon nomor 2. Mana yang lebih penting, meningkatkan internal atau eksternal Hintara terlebih dahulu? Jelaskan beserta alasan dan bukti konkretnya. Terima kasih. Baik, waktunya 3 menit untuk wakil paslon nomor urut 2 menjawab. Dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih untuk wakil paslon 1. Menurut saya, yang pertama yang harus diutamakan itu adalah internal dulu. Kenapa? Karena kan kalau misalnya dari internal itu pondasinya ada kuat atau dasarnya kuat, maka itu kan tentu akan menjadi suatu hal yang baik. Karena apabila dari dalam itu sendiri misalnya ada kayak perselisihan atau misalnya itu ada beda pendapat yang bisa diselesaikan, maka tentunya itu kan nanti untuk ke eksternal itu juga akan sulit. Apalagi kan dalam Hintara itu kan organisasi itu kan ada sekitar 12 orang yang sekarang ini kan akan bekerja sama. Sehingga apabila kalau misalnya tidak saling satu sama lain tidak saling mengerti misalnya atau beda pendapat, tentu ini akan menjadi hal yang sangat menyulitkan nanti untuk ke eksternal itu. Nah, caranya itu kan salah satunya itu kan bisa dengan meningkatkan bonding dengan internal, yaitu kan misalnya melalui rapat-rapat mingguan, atau misalnya kayak meskipun tidak perlu rapat, bisa juga dengan kita mengadakan pertemuan saja, meskipun tidak harus membahas tentang hal yang mengenai rapat itu. Kemudian juga akan salah satunya adalah bisa dibangun oleh komunikasi. Belum tentu dari Hintara ini, komunikasi itu bisa maksudnya terjalan dengan baik. Dalam artian apa? Dalam artian belum tentu dalam setiap anggota yang ada Hintara ini sekarang ini bisa mengenal satu sama lainnya. Saya kira di antara yang 15 orang ini yang sekarang ada, belum saling mengenal satu sama lain. Bisa aja ada yang akrab, ada yang belum akrab juga. Sehingga itu makanya hal ini perlu Kemudian untuk yang eksternal itu, nah salah satu intinya itu kan kita buat adalah adanya itu ada humas untuk divisinya. Nah, nanti itu dari eksternal Hintara tuh bisa lewat dari divisi humas ini untuk jadi jalur komunikasinya. Apabila ingin membangun hubungan dengan pihak luar. Jadi komunikasinya itu satu arah dari si lewat humas ini. Nanti melalui humas ini tentu Hintara bisa juga menjadi wadah. Nah, tentu Hintara nanti juga bisa untuk bekerjasama dengan yang pihak-pihak luar itu. Selain itu juga, kalau misalnya ingin membangun bonding juga dengan pihak eksternal juga tuh bisa melalui kayak Aquative Family Day. Satunya Aquative Family Day itu kan nanti kan memfasilitasi agar salah satu setiap mahasiswa tuh bisa mengenal satu sama lain, sehingga nantinya akan lebih baik ke depannya untuk ini. Kemudian kan kalau misalnya secara offline itu juga bisa ada namanya maps juga. Kalau untuk bisa tuh dijalankan. Itu untuk membangun internal ini. Terus selanjutnya juga ada proker from me to us juga yang bisa membantu. Soalnya kan di sana masyarakat Hintara itu bisa memberikan sebuah tempat atau wadah untuk agar mahasiswa-mahasiswa akuntansi bisa memberikan saran atau kritiknya ke Hintara itu sendiri. Oke, sekian dari saya. Oke, baik. Terima kasih untuk jawabannya. Untuk wakil paslon nomor urut 1 harap untuk menanggapi jawaban dari wakil paslon nomor urut 2. Lalu diikuti oleh tanggapan kembali oleh wakil paslon nomor urut 2. Durasinya masing-masing 1 menit. Dimulai ketika paslon berbicara. Kepada wakil ketua pasangan calon nomor urut 1, saya persilahkan untuk menanggapi
Waktunya 1 menit ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih moderator atas jawaban juga pada paslon 2. Tadi paslon 2 mengatakan bahwa caranya untuk meningkatkan internal salah satunya dengan bonding ataupun meeting yang bukan membahas tentang program kerja. Nah, menurut saya sendiri kalau cuman bonding saja itu tidak efektif karena kita tahu pandemi sekarang kita serba online dan kita tahu juga bahwa kondisi jika ada rapat ataupun meeting bahkan ini tidak membahas tentang program kerja ataupun masalah di himpunan itu mereka sering off cam padahal kita sudah meng-approach mereka mendekatkan diri dengan mereka, kita mencoba mengajak mereka untuk ya mungkin berbincang-bincang tentang kuliahan seperti itu. Tapi mereka yang malah menjauhkan diri dari kita. Nah, menurut kamu apa yang paling efektif untuk meningkatkan internal? Terima kasih. Baik, kepada Wakil Ketua Pasangan Calon Nomor Urut 2, saya persilahkan untuk memperjelas statement sebelumnya atau menanggapi statement paslon nomor urut 1. Waktunya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Oke, terima kasih untuk paslon 1 tanggapannya. Jadi saya akan perjelas ini. Tadi kan salah satunya kan hal yang disebutkan mengenai masalah off cam. Hal itu bisa selanjutnya juga masalah tadi tentang rapat yang tidak membahas mungkin satu tentang program kerja Intara. Nah, salah satu caranya agar bisa membonding itu adalah dengan misalnya agar setiap minggu misalnya itu bisa digiring MC-nya. Jadi sehingga setiap orang tuh punya kesempatan untuk bicara ataupun memimpin dalam satu rapat itu. Kemudian juga bisa dilakukan dari ice breaking. Kalau ice breaking itu kan nanti bisa dilakukan kayak games itu yang untuk mempererat hubungan antara satu sama lainnya itu. Habis itu kan kalau misalnya dari ice breaking juga kan tentunya bisa nanti semua orang bisa ngomong punya kesempatan untuk bicara. Terus kan juga bisa nanti masih bisa diadakan dengan approach personal. Jadi yang aktif itu bisa untuk mencoba menggait yang orang-orang yang masih bilang adalah pasif. Oke. Terima kasih Paslon 1 dan Paslon 2 untuk jawaban serta tanggapannya. Kemudian saya moderator kembali menyimpulkan bahwa Paslon nomor 2 merasa bahwa hubungan internal lebih penting karena dengan terjalinnya hubungan yang baik dengan internal maka akan lebih mudah untuk berkomunikasi dengan eksternal begitu. Selain itu, cara untuk meningkatkan hubungan internal adalah dengan melakukan ice breaking agar seluruh anggota memiliki kesempatan yang aktif. Selanjutnya kepada Wakil Ketua Pasangan Calon Nomor Urut 2, saya persilahkan untuk on mic untuk memberikan pertanyaan kepada lawan. Oke, terima kasih. Ada hal yang saya tanyakan. Salah satu hal yang dari perlu kondisi fokus itu kan mengenai komunikasi untuk dibangun di dalam Hintara itu sendiri. Agar nantinya ke depan itu tidak jadi miscommunication atau kesalahpahaman. Lalu bagaimana agar komunikasi itu dapat dijalankan dengan baik, di samping juga ada pasti ada probabilitas untuk jadinya berbeda pendapat. Oke, dari saya itu. Baik, kepada Wakil Paslon Nomor Urut 1, saya persilakan untuk menjawab, waktunya 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih atas kesempatannya dan pertanyaan dari Paslon 2. Menurut saya, komunikasi yang baik itu dalam Hintara itu sendiri menurut saya adalah saling menyadari bahwa kita itu juga pribadi yang punya beda pendapat. Tidak bisa kita memaksakan pendapat kita sendiri ataupun kita keras kepala bahwa oh pendapat saya yang paling benar seperti itu. Dan kita juga harus menyadari bahwa kita ini satu tujuan. Jadi kita walaupun memang ada berbeda pendapat, kita harus sadari oh kita ini satu tujuan, kita harus cari solusinya. Jadi kalau misalnya ada miskomunikasi, kita harus cari dulu kira-kira ini masalahnya apa ya, apa yang perlu disolusikan dan nanti dievaluasikan buat orientasi ke depan agar mungkin tidak terjadi lagi miskomunikasi. Juga kita bisa mengakrabkan mereka. Jadi kayak misalnya kita salah satunya juga bonding dan ada mungkin komunikasi secara personal to personal, jadi enggak sekedar kelompok atau kelompok-kelompok kecil, tapi juga satu sama lain itu kenal. Kenapa menurut saya satu sama lain itu juga harus kenal, walaupun memang tidak terlalu akrab, karena
menurut saya kalau kita dalam himpunan itu pasti kerjanya juga tidak bisa dengan satu orang saja. Pasti kita akan bekerja dengan banyak orang, dengan banyak pribadi yang mungkin berbeda pendapat dengan kita. Nah, kalau misalnya kita tidak bisa bekerja sama ataupun mengomunikasikan apa yang menjadi pendapat kita terhadap orang lain, maka itu akan menyulitkan kita sendiri dan membuat kita malah membuat sesuatu itu jadi miskomunikasi dengan orang lain. Kalau misalnya kita mau belajar open-minded dan juga beradaptasi terhadap lingkungan kita, maka itu akan memudahkan kita untuk berkomunikasi. Juga bisa kalau misalnya ada komunikasi, jangan kita yang cuek, ataupun misalnya mereka sudah approach kita yang menjauh, atau kita yang approach mereka yang menjauh. Nah, itu harus hubungan yang dua arah. Jadi saya berkomunikasi, kamu juga menanggapi komunikasi saya, seperti itu. Kalau misalnya komunikasi hanya satu arah saja, maka itu bukan komunikasi yang efektif dan juga membuat malah komunikasi itu malah tidak menjadi komunikasi yang sehat antara internal Himtara. Mungkin segitu. Terima kasih. Baik, jika dirasa sudah cukup, untuk wakil paslon nomor urut 2 harap untuk menanggapi jawaban dari wakil paslon nomor urut 1, yang nantinya diikuti oleh tanggapan kembali oleh wakil paslon nomor urut 1. Durasi masing-masing 1 menit, waktu dimulai ketika Anda berbicara. Kepada wakil ketua pasangan calon nomor urut 2, saya persilakan untuk menanggapi jawaban. Waktunya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Oke, terima kasih untuk paslon wakil paslon 1. Jadi saya setuju mengenai bahwa perlu dilakukan bonding, masalah bonding. Sebenarnya tadi kan sempat tanyakan bahwa miskom itu kan satu hal yang mungkin nggak bisa dihindarkan. Kalau misalnya miskom terjadi mungkin di orang lain, terus kita kan di sini kan kita posisinya kan juga sebagai BPH, tentu saja kita kan jadi perantara. Bagaimana agar miskom itu bisa diselesaikan? Lalu namanya bonding itu kan bisa dibilang tuh nggak bisa dibilang bahwa itu efektif atau nggak efektif. Bonding itu kan tujuannya untuk mengakarkan satu sama lain. Tidak perlu, dalam artinya tidak perlu satu hal yang selalu bahas mengenai hal yang serius itu. Kemudian juga tadi kan sempat dibilang bahwa nanti akan ada rapat-rapat juga. Tadi kan sempat sebelumnya dibicarakan bahwa rapat itu tadi atau diadakan rapat itu bentuk efektif dalam melakukan bonding itu sendiri. Kira-kira. Baik, kepada wakil ketua pasangan calon nomor urut 1, saya persilahkan untuk memperjelas statement sebelumnya ataupun menanggapi statement paslon nomor urut 1. Waktunya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, atas kesempatannya dan tanggapan dari paslon 2. Saya perjelas lagi tadi komunikasi, kalau misalnya ada miskomunikasi bagaimana penyelesaiannya. Sebagai BPH, menurut saya juga tadi sudah saya bilang kalau misalnya kalau ada miskomunikasi kita bisa mencari akar masalahnya. Jadi masalahnya itu apa, kita cari sama-sama, kita diskusi terbuka, jangan sampai nanti kita bicaranya di belakang saja seperti itu. Dan juga kita bisa menyadarkan sikap profesionalisme dan positif. Jadi kalau misalnya kita ada masalah, atau ada miskomunikasi, kita bisa menyelesaikannya dan kita harus profesional. Jadi kita kalau ada masalah sudah selesai, tidak boleh kita ya ibaratnya dendam seperti itu ya. Mungkin kita bisa kalau misalnya ada masalah selesai dan ambil sisi positifnya dan jadikan itu pelajaran untuk kedepannya. Terus juga kita bisa yang terakhir tadi melakukan evaluasi, sudah saya bilang itu bisa jadi pelajaran untuk orientasi kedepannya agar tidak terjadi miskomunikasi. Baik, saya selaku moderator kembali menyimpulkan bahwa paslon nomor urut 1 merasa bahwa komunikasi yang baik adalah saling menyadari bahwa akan ada perbedaan pendapat, namun tetap memiliki satu tujuan. Selain itu, harus ada sikap profesional dari anggota himpunan tersebut. Baik, jika sudah selesai, selanjutnya kita akan memasuki pertanyaan antar paslon oleh ketua paslon. Dengan peraturan yang masih sama, saya persilakan untuk ketua paslon pasangan calon nomor urut 2 untuk on mic dan bertanya kepada lawan. Oke, baik, moderator, terima kasih untuk kesempatannya. Saya ingin bertanya kepada calon ketua paslon 1, jika Anda menjabat sebagai ketua Himtara Gen 12, bagaimana jika terdapat suatu proker yang target peserta atau panitianya tidak mencukupi?
apa yang akan paslon 1 lakukan? Apakah proker tersebut akan tetap jalan dengan jumlah peserta atau panitia yang kurang, atau apakah diundur, atau bahkan ditiadakan untuk gen tersebut? Nah, boleh berikan jawaban yang relevan dan memang bisa diterapkan. Terima kasih. Baik, kepada Ketua Paslon nomor urut 1, waktunya 3 menit untuk menjawab, dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan pada saya dan pertanyaan dari paslon nomor urut 2. Pertanyaannya sebelumnya, jika terdapat program kerja panitiaan tidak mencukupi target peserta, apakah akan tetap dijalankan atau diundur atau ditiadakan di gen berikut? Dari saya memilih untuk tetap saja menjalankan, karena walaupun kita sudah menetapkan target, setidaknya jika mencapai 3/4 atau setengah dari target, kami tetap menjalankan. Jika tidak memungkinkan untuk diadakan karena benar-benar kurang peserta, kami akan terus mempromosikan agar proker tersebut tetap jalan dengan panitia serta peserta yang seadanya, karena menurut saya di program kerja yang telah ditentukan segala macamnya, dari isi program kerja, kemudian acara-acaranya tentu pasti sudah dipersiapkan dengan baik. Jadi menurut saya program kerja tersebut walaupun kurang peserta tetap berjalan. Terima kasih. Masih ada waktu? Ada yang mau ditambahin? Cukup. Cukup. Oke, baik. Untuk Ketua Paslon nomor urut 2 harap untuk menanggapi jawaban dari Ketua Paslon nomor urut 1. Lalu diikuti oleh tanggapan kembali oleh Ketua Paslon nomor urut 1, durasi masing-masing 1 menit. Waktu akan dimulai ketika Anda berbicara. Kepada Ketua pasangan calon nomor urut 2, saya persilahkan untuk menanggapi jawaban tersebut. Waktunya 1 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Ya baik, terima kasih waktunya. Tadi paslon 1 memilih untuk menjalankan dan mempromosikan seadanya. Bagaimana jika proker tersebut sudah dipromosikan dan bahkan mungkin waktunya tinggal beberapa hari lagi untuk dijalankan. Nah, bagaimana juga jika kekurangan peserta, tadi misalkan targetnya itu 3/4 atau setengah dari target tetap dijalankan. Bagaimana ketika dijalankan itu tidak bisa, karena misalkan dari panitia acaranya itu sudah menyusun rangkaian acara yang memang disusun sebagaimana rupa untuk target yang sudah ditetapkan tadi, bagaimana tetap akan berjalan. Selain itu, dari sisi panitianya, jika panitianya kurang gitu, nah bagaimana tetap akan jalan, sementara dari yang kita tahu panitia dari internal Himtara sendiri dengan dibandingkan dengan KBM akuntansi, mahasiswa-mahasiswi perangkatannya itu jumlahnya sangat sedikit sekali, seperti itu. Terima kasih. Baik, kepada Ketua pasangan calon nomor urut 1, saya persilahkan untuk memperjelas statement sebelumnya atau menanggapi statement paslon nomor urut 2. Waktunya 1 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Dari paslon 2 menyatakan bahwa benar-benar tidak mencapai target dari setengah atau 3/4-nya. Menurut saya di awal ketika merencanakan sebuah program kerja, kita bisa membuat 2 plan atau 2 rencana, di mana satu rencana jika target bisa tercapai, bagaimana isi-isi acaranya nantinya, dan juga istilahnya rencana alternatif apabila memang benar-benar tidak mencapai target, meskipun dari panitianya sudah menggaungkan, mempromosikan program kerja tersebut. Terima kasih. Baik, jika sudah cukup, saya selaku moderator kembali menyimpulkan bahwa paslon nomor urut 1 tetap memilih untuk menjalani proker yang sudah dibuat dan prefer untuk menggunakan 2 plan atau rencana alternatif.
Selanjutnya kepada ketua pasangan calon nomor urut 1, saya persilahkan untuk on mic dan bertanya kepada lawan. Baik, terima kasih moderator atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Pertanyaannya, bila ada anggota organisasi dari Himtara sendiri yang cenderung memiliki kelompoknya sendiri-sendiri dalam arti menutup diri dan enggan untuk bergaul dengan anggota lain, maka tindakan apa yang nantinya Anda tegaskan bila terpilih menjadi Ketua Himtara Gen 12? Terima kasih. Baik, waktu untuk menjawab Ketua Paslon nomor urut 2 dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nah, pertama-tama saya ingin, menurut saya, anggota organisasi Himtara yang sekarang menjabat itu tidak ada yang berusaha menutup diri. Mengapa? Karena dia udah memberanikan diri untuk mengikuti organisasi. Artinya dia mau membuka diri untuk bergaul dan juga untuk mempunyai relasi dengan teman-temannya seperti itu. Nah, jika ada sebenarnya bukan masalah menutup diri atau dia tidak cenderung berkelompok, tetapi itu masalah sifat atau introvert dari diri orang tersebut. Dia hanya perlu waktu saja untuk dia bisa terbuka atau dia untuk bisa dia dekat dengan kita. Nah, itu jadi cuma masalah waktu aja. Nah, caranya kita mendekatkan diri secara personal gitu. Kita menanyakan kabarnya, kita sekedar basa-basi, lalu mengajak ngobrol seperti itu. Nah, selain itu, jika ada yang berkelompok, seperti yang kita tahu, kita bisa mengadakan panitia yang bergilir gitu, digilir panitianya dalam Himtara. Jadi di dalam satu divisi itu orangnya tidak hanya itu aja, tetapi kita bisa rolling gitu. Misalkan sebelumnya si A ini di divisi acara, nah mungkin di next-nya itu dia bisa di divisi perlengkapan dengan teman-teman atau rekan kerja Himtara yang berbeda juga. Nah selain itu divisi dari Himtara sendiri pun sudah berbeda-beda. Jadi cenderung berkelompok itu di Himtara tidak sedikit sekali kemungkinannya, bahkan tidak ada, karena dari Himtara sendiri seperti itu. Kita bisa menggilir mereka gitu dalam suatu kepanitiaan dan juga proker. Gitu. Dan ketika mereka sudah tergabung di dalam divisi yang berbeda-beda gitu, dan mereka pun nantinya akan dengan sendirinya akrab gitu dengan divisi yang ditempatkan seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Terima Masih ada kasih. sisa waktu, apakah ada yang ingin ditambahkan? Oh ya, mungkin boleh. Oke, selain itu jika misalnya dia masih menutup diri juga, mungkin kita bisa buat dengan salah satunya ya tadi ice breaking. Nah, ice breaking itu akan digilir tiap divisinya dan akan berbeda-beda orangnya gitu. Nah, ketika tadi juga sudah disampaikan khas ketika memimpin rapat itu tidak hanya BPH saja yang memimpin, tetapi bisa juga dari divisi-divisi lain, sehingga nantinya divisi-divisi lain itu yang akan lebih berbicara juga, lebih proaktif untuk berbicara, sehingga nantinya akan membuat mereka nyaman lama-kelamaan dan akan membuka diri juga gitu terhadap Himtara. Gitu. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, untuk Ketua Paslon nomor urut 1, harap untuk menanggapi jawaban dari Ketua Paslon nomor urut 2. Lalu diikuti oleh tanggapan kembali oleh Ketua Paslon nomor urut 1, durasinya masing-masing 1 menit, waktu akan dimulai ketika Anda berbicara. Kepada Ketua Paslon calon nomor urut 1, saya persilahkan untuk menanggapi dalam durasi waktu 1 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih atas jawabannya dari pasangan calon nomor 2 dan moderator atas waktunya. Tadi pasangan calon nomor urut 2 mengatakan bahwa masalah waktu karena sifat introvert seseorang. Bagaimana jika seseorang yang introvert ini sudah kita melalui pendekatan secara personal, namun tadi juga disebutkan masalah waktu. Bagaimana jika dalam kepanitiaan bergilir tersebut bisa saja kan lama, kalau
kalau bicara masalah waktu itu bisa saja satu orang dengan yang lain itu bisa lama. Bagaimana jika orang yang didekatkan secara personal tersebut susah pada awalnya untuk didekatkan. Terima kasih. Baik, kepada ketua pasangan calon nomor urut 2, saya persilahkan untuk memperjelas statement sebelumnya atau menanggapi statement paslon nomor urut 1. Oke, terima kasih. Masa jabatan Himtara itu 1 tahun ya. Nggak mungkin seseorang itu menutup diri 1 tahun. Mereka juga pasti bisa introspeksi diri dan setidaknya mereka, meskipun mereka tidak bisa benar-benar terbuka, seenggaknya mereka itu bisa lebih baik gitu, ada progresnya dibanding awal-awal. Jadi menurut saya tidak mungkin ada orang yang menutup diri selama 1 tahun kepanitiaan organisasi gitu. Dan ketika mereka sudah merasakan kekeluargaan yang dibangun di dalam internal Himtara sendiri, saya yakin mereka itu akan dekat dengan Himtara gitu, dan mereka akan lebih terbuka dan mau aktif di dalam Himtara itu sendiri, seperti itu. Terima kasih. Baik, jika sudah cukup, saya moderator kembali menyimpulkan bahwa paslon nomor urut 2 merasa tidak ada anggota Himtara yang tertutup atau enggan untuk bergaul begitu. Namun jika ada pun, maka paslon nomor urut 2 akan melakukan komunikasi atau bonding dan ice breaking serta menerapkan panitia bergilir atau komunikasi secara personal. Dengan kesimpulan tersebut, sekalian mengakhiri segmen 2. Berikutnya kita akan memasuki segmen ketiga, yaitu pertanyaan dari KPU dan audiens. Baik, untuk pertanyaan pertama adalah pertanyaan dari KPU. Pertanyaan akan kembali saya bacakan hanya 1 kali saja. Bisa disimak pertanyaannya, karena saya hanya membacakan 1 kali saja. Dalam konteks mahasiswa atau mahasiswi pasif, bagaimana cara pasangan calon membuat mahasiswa atau mahasiswi UMN tertarik untuk bersuara atau memberikan pendapatnya? Kepada paslon nomor urut 1, harap untuk menjawab terlebih dahulu. Waktunya 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Bagaimana caranya agar mahasiswa-mahasiswi akuntansi yang pasif bisa tertarik untuk bersuara atau memberikan pendapatnya? Jika dalam hal ini konteksnya online, seperti yang kita tahu, kita masih serba online. Caranya dengan survei atau apapun itu yang dapat memberikan yang membolehkan mereka untuk anonim dengan bahasa yang sopan juga tentunya. Dari rekan saya ada yang menambahkan? Mungkin juga kalau bisa menarik mereka tuh mungkin bisa melalui itu kali media yang transparan. Menurut saya juga kalau misalnya transparan atau mungkin bisa secara live ataupun Zoom gitu, mungkin saya rasa mereka bakal tertarik karena jujur juga kalau misalnya untuk mengikuti seperti ini, Zoom secara YouTube seperti ini, mereka bakal sedikit merasa keberatan kayak untuk melihat karena tidak secara langsung. Dan juga mungkin kita bisa sebagai paslon ataupun KPU bisa lebih mengekspos bagaimana nanti proses bulan demokrasi ini nanti dilakukan. Sekian, terima kasih. Baik, untuk paslon nomor urut 2 dipersilahkan untuk menjawab. Waktunya 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaannya bagaimana membuat mahasiswa pasif untuk tertarik bersuara dan memberikan pendapatnya. Yang pertama kita bisa membuatnya dalam program kerja Himtara, di mana kita bisa membuat program kerja selain yang tentatif, kita bisa membuat program kerja yang wajib, sehingga dari mahasiswa atau mahasiswi akuntansi itu mau tidak mau untuk ikut
turut serta dalam program kerja tersebut. Yang kedua itu kita bisa approach secara personal atau kita bisa menunjuk langsung orangnya untuk orang itu bersuara seperti itu. Karena orang yang cenderung pasif, orang pasif itu cenderung mengabaikan survei dan juga mengabaikan sesuatu pengumuman atau hal-hal yang disampaikan oleh panitia atau himtara ataupun orang lainnya di suatu grup angkatan atau di media sosial. Nah, makanya kita harus menunjuk langsung orang tersebut atau meng-approach secara personal orang tersebut. Sekian dari saya, mungkin dari Hans mau menambahkan. Terima kasih. Benar itu tentang mengenai approach secara personal, terutama tadi mengenai ditunjuk secara langsung. Hal itu tujuannya apa? Ditunjuk secara langsung itu agar orang itu mau bersuara. Cenderungnya kan kalau apabila terutama pas lagi rapat atau mungkin lagi mengadakan suatu event, biasanya tentunya orang-orang yang bicara banyak kan orang-orang yang lebih aktif. Namun kalau apabila emang mau memaksa atau meminta mereka bicara, salah satunya adalah dengan menunjuk mereka, sehingga mereka mau menyuarakan suara mereka. Selain itu juga, tadi kan sempat disebutkan juga melalui program kerja Himtara. Tadi sempat program kerja yang kami sediakan adalah Formitas, di mana itu di situ mahasiswa-mahasiswa akuntansi, mau baik dia secara aktif ataupun tidak aktif, dia bisa menyampaikan baik dari itu kritik pesannya ke Himtara itu sendiri. Sebagai salah satu cara agar dia mampu tetap menyuarakan suara pendapatnya dia. Lalu kan apabila kalau bicara tentang prodi juga, prodi kan formal. Jadi banyak kan juga kadang-kadang kan sebelumnya tuh orang kadang-kadang takut juga untuk bicara, apalagi apabila untuk suatu hal yang baru biasanya perlu waktu kalau untuk ininya. Kemudian juga bisa dilakukan tadi karena dikarenakan rapat ataupun himtara itu kan rapat atau event itu kalau kan sebelumnya dari yang rasanya itu formal, jadi itu suatu hal yang kayak mulai biasa dan dia mulai merasa bisa itu jadi kayak waktu tempat bonding, terutama apalagi dia udah diminta untuk berbicara. Umumnya orang yang sudah diminta berbicara sekali atau dua kali, nanti rekaman dia akan mau berusaha setidaknya untuk berbicara lebih banyak lagi. Apalagi apabila tempat itu sudah nyaman untuk dia. Mungkin itu sekian dari kami, Paslon 2. Terima kasih. Baik, waktu masih ada 9 detik lagi. Apakah ada yang ingin ditambahkan? Dari Paslon 2 sudah cukup. Terima kasih. Oke, baik. Untuk paslon nomor urut 1 harap untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 2, lalu diikuti tanggapan kembali dari paslon nomor urut 2 kepada paslon nomor urut 1. Masing-masing durasinya 1 menit. Kemudian tanggapan paslon 1, saya persilahkan untuk menanggapi jawaban paslon nomor urut 2, waktunya 1 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih atas kesempatannya kepada moderator. Saya ingin menanggapi dari jawaban paslon nomor urut 2. Nah, kalian bilang tadi ada proker yang memfasilitasi untuk aspirasi mahasiswa-mahasiswa akuntansi. Nah, menurut kalian apakah proker kalian ini nanti dapat berjalan dengan baik? Karena seperti yang kalian bilang tadi bahwa orang yang pasif sendiri itu cenderung mengabaikan survei dan juga takut untuk berpendapat. Dan kalian juga bilang tadi kalau misalnya ditunjuk satu persatu itu akan memberikan mereka kesempatan untuk berbicara. Nah, menurut saya itu sendiri juga tidak efektif karena tidak mungkin kalian juga menunjuk satu orang setiap saat seperti itu kan. Dan kalau misalnya mereka ikut dalam panitiaan atau organisasi juga menunjuk satu orang itu tidak juga memungkinkan bahwa mereka itu ya sekedar yang menjawab seadanya seperti itu. Dan juga kalau misalnya kalian terdapat nih mahasiswa yang pasif seperti itu, apakah kalian nanti akan mengajak? Oke, waktunya sudah habis. Untuk paslon nomor urut 2, saya persilakan untuk menanggapi jawaban paslon nomor urut 1. Waktunya 1 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Oke, terima kasih. Untuk yang proker memfasilitasi aspirasi, apakah dapat berjalan dengan baik? Tentunya saya yakin, karena sebelumnya proker tersebut sudah dijalankan di internal Himtara, di Gen 12, dan tentunya ketika di dalam internalnya sudah baik, maka dalam eksternalnya pun akan baik. Nah, menunjuk itu tidak efektif. Oke, mungkin jika kita tidak bisa menunjuk satu orang, kita bisa menunjuk teman dekatnya atau
circle-nya. Jadi misalkan dalam satu circle itu si A dia mengikuti kepanitiaan Himtara. Nah, sedangkan si C dan D ini pasif. Nah, kita bisa mengapproach si A ini untuk si A ini bisa membujuk temannya atau mengapproach temannya untuk aktif mengisi survei dan juga hal lainnya ataupun mengikuti program kerja Himtara, sehingga dari mode to mode itu dari program kerja ataupun hal yang ingin disampaikan dari Himtara itu bisa tersampaikan seperti itu. Terima Baik. kasih. Saya rasa sudah cukup. Kembali saya moderator menyimpulkan bahwa paslon nomor urut 1 akan menarik mahasiswa pasif dengan menggunakan metode survei yang bersifat anonim dan menggunakan media yang transparan. Kemudian paslon nomor urut 2 akan menarik dengan program kerja yang tentatif dan wajib serta menunjukkan secara langsung atau meng-approach secara personal orang yang pasif tersebut. Baik, untuk pertanyaan dari audiens, pertanyaan akan dibacakan satu kali saja. Tolong disimak dengan baik. Perubahan apa yang akan Anda buat untuk himpunan ini ke depannya? Dimulai dari paslon nomor urut 2, waktunya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Perubahan apa yang akan Anda buat? Yang pastinya yang baik akan kami teruskan dari gen sebelumnya dan hal-hal atau evaluasi yang disampaikan dari gen terdahulu akan kami laksanakan untuk kami evaluasi dan menjadikan Himtara lebih baik tentunya. Nah, untuk perubahan apa itu bisa inovasi proker salah satunya, lalu seperti program kerja aspirasi yang from itu as tadi, dan juga proker-proker lainnya yang mendukung. Mungkin Hans mau menjawab atau menambahkan. Terima kasih. Selain itu juga kita juga tentunya pengen agar orang-orang yang mau nantinya join ke organisasi Himtara dari event-event atau proker-prokernya itu lebih banyak lagi, terutama bisa juga menyediakan proker yang adaptif, jadinya itu sesuai dengan keadaan, jadi bisa disesuaikan dengan keadaan yang ada. Oke, sekian saya. Dan paslon. Baik, jika sudah cukup, dimulai dari paslon nomor urut 1, harap menjawab. Waktunya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk kami sendiri nanti akan meneruskan program kerja yang memang sudah baik juga berupa saran ataupun evaluasi di tahun sebelumnya. Selanjutnya juga kami ingin perubahan di dalam bidang perlombaan, baik akademik ataupun non-akademik. Jadi kami berharap dengan adanya proker kita, A2C tadi bisa mendorong mahasiswa lebih aktif dalam bidang perlombaan. Selain itu, juga kita berharap nanti seiringnya dengan berjalan waktu itu, kita bisa untuk membuat program kerja yang memang sesuai dengan kebutuhan juga adaptif terhadap perubahan atau situasi yang memang diperlukan. Mungkin sekian. Terima kasih. Baik, untuk paslon nomor urut 2, harap untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 1, lalu diikuti oleh tanggapan dari paslon nomor urut 1 kepada paslon nomor urut 2. Masing-masing waktunya 1 menit. Untuk paslon nomor urut 2, saya persilahkan untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 1, waktunya 1 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Oke, terima kasih. Mungkin saya ingin menambahkan untuk yang di bidang perlombaan. Nah, bagaimana caranya paslon 1 membuat memperluas minat mahasiswa akuntansi di bidang perlombaan. Sedangkan kan kalau yang kita tahu perlombaan itu nggak semua mahasiswa atau mahasiswi berminat dan nggak semuanya ada kemauan untuk berlomba gitu. Apalagi di tengah pandemi sekarang banyak event-event yang kekurangan peserta lomba seperti itu. Nah, bagaimana cara paslon 1 menghadapi hal tersebut gitu. Mungkin Hans mau menambahkan? Benar sekali, tadi saya menegaskan aja bahwa kan di masa yang pandemi ini tuh tentu juga lebih banyak lagi tuh perlombaan itu yang mungkin kekurangan dari pesertanya itu juga. Bisa juga kemarin dilihat sempat di Himtara Gen sebelumnya
masih mencari untuk lomba sebelumnya karena ada kekurangannya. Terima kasih. Baik, karena waktunya sudah habis, untuk paslon nomor urut 1, saya persilahkan untuk menanggapi jawaban paslon nomor urut 2. Waktunya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih moderator atas waktunya yang telah diberikan. Perlombaan bagaimana cara memperluas di bidang perlombaan tersebut. Jadi paslon 1 dari program kerja E2C atau Accounting to Competition ini intinya kegiatan yang kami lakukan dalam E2C itu tentunya sosialisasi lebih lanjut. Jadi setiap di angkatan kami kumpulkan untuk bisa juga mengundang sharing alumni dari atau tim lomba yang pernah mengikuti, kemudian benar-benar disosialisasikan bagaimana caranya, karena kami sudah melakukan sedikit survei, masih ada yang bilang bahwa kurangnya atau minimnya informasi mengenai perlombaan. Dan kami juga melakukan pengoptimalan dalam penggunaan highlight di Instagram untuk event lomba seperti itu. Terima kasih. Baik, jika sudah cukup untuk jawaban dan tanggapannya, saya selaku moderator kembali membuat kesimpulan bahwa kedua paslon akan meneruskan program kerja yang baik dari gen sebelumnya. Selain itu, kedua paslon akan menggunakan program mereka masing-masing yang inovatif dan adaptif tentunya. Baik, kita telah mengakhiri sesi debat pada sore hari ini. Oleh karena itu, kami memberikan kesempatan 1 menit terakhir untuk meyakinkan para pemilih bahwa Anda adalah ketua dan wakil ketua yang tepat untuk organisasi dalam jurusan Anda. Kepada pasangan calon nomor urut 1, 1 menit waktunya dimulai ketika Anda berbicara untuk meyakinkan teman-teman untuk memilih Anda. Baik, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Yakinlah dengan pilihan kalian masing-masing dari hati kalian siapa yang cocok menjadi ketua dan wakil. Tentunya dari pasangan calon nomor urut 1 akan memberikan yang terbaik untuk keberlangsungan dan kemajuan bersama di program studi akuntansi. Mungkin akan saya mau menambahkan. Mungkin juga bisa memberikan pesan bagi kalian semua, jika memilih, pilihlah pilihan yang bijak, jangan sekedar hanya ikut-ikutan teman saja. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih pasangan calon nomor urut 1. Kemudian sekarang saya memberikan kesempatan untuk pasangan calon nomor urut 2, 1 menit dimulai dari Anda berbicara untuk untuk meyakinkan kepada teman-teman bahwa Anda adalah pilihan yang tepat. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Paslon 1 dan paslon 2 adalah Hintara, dan kami adalah satu kesatuan. Semuanya hanya berbeda cara kepemimpinan dan bagaimana mereka memimpin. Tetapi dari sini, dari yang paslon 2 bisa tanamkan adalah bahwa kami berkonsisten untuk melayani dengan sepenuh hati dan membangun Hintara menjadi representatif dari mahasiswa-mahasiswi akuntansi, dan juga di sini kami mempunyai konsisten untuk mempunyai program kerja yang inovatif, kreatif, dan adaptif agar bisa dapat memotivasi mahasiswa-mahasiswi akuntansi dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan Hintara. Mungkin paslon 2 mau menambahkan? Itu benar sekali, sehingga dalam waktu pemilihan jangan sampai golput ya, karena salah satu suara kalian itu sangat penting bagi nanti keberlangsungan untuk kedepannya Hintara maupun untuk keberlangsungan depannya akuntansi untuk selanjutnya. Terima kasih. Baik, dengan demikian debat himpunan mahasiswa akuntansi telah selesai. Sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini, kita akan melakukan sesi dokumentasi kepada KPU. Saya persilahkan. Baik, saya akan memimpin sesi dokumentasi. Untuk para partisipan yang hadir, boleh untuk on-cam sekarang, akan didokumentasikan.
Rekan memimpin, 1, 2, 3. Satu kali lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Kembalikan kepada moderator. Baik, hadirin sekalian, semua pemaparan tadi diharapkan dapat memberikan gambaran organisasi dan jurusan yang akan dipimpin selama 1 tahun menjabat ke depannya. Mewakili KPU UMN, saya Anastasia Intan dari UMN TV mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Pastikan tanggal 22 sampai 26 November 2021 Anda menggunakan hak pilih Anda karena your vote matters. Kami mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Untuk para partisipan dan juga paslon boleh meninggalkan Zoom. Terima kasih.